Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan review buku dari MK Tarikh Al-Quran. Di buku ini pada bab ke-6 yaitu tentang kodifikasi Utsman bin Affan, yaitu pengumpulan kedua Zaid bin Sabit. Terdapat sejumlah riwayat tentang pengumpulan kedua Al-Quran yang dilakukan Zaid pada masa khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Secara garis besar, riwayat-riwayat dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Yang pertama, riwayat versi minoritas, yang kedua yaitu riwayat versi mayoritas. Merupakan yang paling tersebar dan diterima secara luas di kalangan umat Islam. Riwayat ini muncul dalam berbagai literatur, dari mulai hadis, tafsir Al-Quran, sampai karya-karya kesejarahan. Sementara versi minoritas tidak dapat pengakuan secara luas, sekalipun dari segi mata rantai periwayatan menempati kedudukan yang sama dengan versi mayoritas. Riwayat versi mayoritas diberitahukan Ibnu Syihab al-Zuhri dari Anas bin Malik. Pengumpulan Al-Quran di masa Utsman dilakukan oleh suatu komisi yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama dan merupakan ketua komisi pengumpulan adalah Zaid bin Sabit. Anggota komisi lainnya yaitu Abdullah ibnu al-Zubair, Said ibnu al-Ash, dan Abdul Rahman. Dalam salah satu versi minoritas, nama Sa'id hilang dari keanggotaan komisi dan sebagai gantinya muncul nama Abdullah ibnu Umar ibnu al-As dan Abdullah ibnu Abbas. Yang ketiga yaitu selanjutnya yaitu penyebutan Ibnu Abbas di sini jelas menunjukkan suatu tendensi untuk memasukkan peran keluarga Nabi dalam pembuatan kodeks resmi. Sementara sejumlah versi minoritas lainnya menyebutkan bahwa keterlibatan Ubay ibnu Ka'ab dalam komisi yang dibentuk Utsman. Sementara dalam sejumlah riwayat yang disebutkan hanya 2 nama yang mengerjakan kodifikasi pada masa Utsman, yaitu Zaid bin Sabit dan Sa'id bin al-As. Terlepas dari masalah anggota-anggota komisi yang ditunjuk Utsman, perintah yang ditujukan kepada komisi tersebut adalah menyalin Al-Quran dalam dialek suku Quraisy, karena seperti disebutkan dalam versi mayoritas, kitab suci itu diwahyukan dalam bahasa mereka. Selanjutnya yaitu penyebaran mushaf Utsmani setelah selesai melakukan kodifikasi Al-Quran. Sejumlah salinan mushaf Utsmani dikirim ke berbagai kota metropolitan Islam. Menurut pandangan yang diterima secara luas, 1 mushaf Al-Quran disimpan di Madinah dan 3 salinan lainnya dikirim ke Kufah atau Basrah dan Damaskus. Sementara Al-Zarqani mengemukakan bahwa mushaf yang digandakan itu ada 6 eksemplar, 5 diantaranya dikirim ke 5 kota yang baru disebutkan, dan sisanya 1 eksemplar disimpan oleh Utsman bin Affan. Mushaf di tangan Utsman inilah yang kemudian dikenal sebagai Al-Imam atau mushaf induk, sedangkan Ibnu Abi Dawud menuturkan pandangan Abu Hatim As-Sijistani bahwa mushaf yang berhasil diselesaikan penulisannya sejumlah 7 eksemplar, serta menambahkan kota Yaman dan Bahrain ke dalam jajaran 5 kota penerima salinan mushaf. Berbagai kesimpang siuran tentang mushaf Utsmani ini pada gilirannya mengantarkan sejumlah sarjana muslim pada keyakinan bahwa naskah-naskah tersebut telah hilang tanpa bekas. Manuskrip kuno yang ada dewasa ini hanya dipandang sebagai salinan sempurna dari mushaf Utsmani. Pandangan semacam ini misalnya diekspresikan oleh Al-Zarqani. Sejalan dengannya, penelitian tentang naskah
kuno Al-Quran mengungkapkan bahwa manuskrip Al-Quran tertua, baik dalam bentuk lengkap atau hanya sebagian saja yang ada dewasa, ini adalah yang berasal dari abad kedua Hijriah. Poin selanjutnya yaitu tentang varian-varian mushaf Utsmani. Mushaf-mushaf yang diedarkan mushaf Utsmani ke beberapa kota metropolitan Islam memiliki sejumlah variasi yang keberadaannya dikaitkan dengan kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja oleh para penyalin Al-Quran. Varian-varian selanjutnya yaitu mushaf Utsmani ini sampai ke tangan kita melalui karya Abu Ubaid Fadail Al-Quran dan karya Abu Amr dan Al-Muqni fil Ma'rifat Marsumi Masroh Al-Amsaf. Selanjutnya itu karakteristik mushaf Utsmani, bahwa susunan surat dalam Utsmani ini bersifat ijtihadi. Prinsip penyusunan surat Al-Quran dalam mushaf Utsmani ini yaitu mulai dari surat-surat panjang ke arah surat-surat yang lebih pendek. Yaitu selanjutnya bab ke-7 tentang otentitas dan integritas mushaf Utsmani. Hadis dan integritas mushaf Utsmani, material-material ekstra Quranik sebagai besarnya dikemukakan dalam bahasan panjang lebar para ulama tentang nasikh mansukh. Sebagian lagi direkam dalam kumpulan hadis qudsi yang sejak awal Islam telah dipandang sebagai bukan bagian Al-Quran, sekalipun sama-sama bersumber dari Tuhan. Secara garis besarnya, terdapat 3 kategori utama dalam berbagai bahasan tentang nasikh mansukh, yaitu wahyu yang terhapus baik hukum maupun bacaannya di dalam mushaf, naskh, al-hukmu, wa al-tilawah, yang hanya terhapus hukumnya, sementara teks atau bacaannya masih terdapat di dalam mushaf, naskh al-hukum duna al-tilawah, dan wahyu yang terhapus teks atau bacaannya tetapi hukumnya masih berlaku, yaitu naskh al-tilawah duna al-hukum. Dari ketiga kategori yang tadi telah disebutkan, hanya kategori pertama dan terakhir yang relevan serta berkaitan secara langsung dengan masalah otentitas dan integritas mushaf yang ada di tangan kita. Selanjutnya review buku kedua yaitu The Story of Quranic Text. Pada bab ke-7 ini yaitu membahas mushaf Utsmani. Adanya perbedaan dalam bacaan Al-Quran sebenarnya bukan barang baru, sebab Umar sudah mengantisipasi bahaya perbedaan ini sejak zaman pemerintahannya. Terdapat 2 riwayat tentang bagaimana Utsman melakukan tugas ini. Sam diantaranya yaitu yang lebih masyhur, beliau membuat naskah mushaf semata-mata berdasarkan kepada suhuf yang disimpan di bawah penjagaan Hafsah. Riwayat kedua yang tidak begitu terkenal menyatakan Utsman terlebih dahulu memberi wewenang pengumpulan mushaf dengan menggunakan sumber mana sebelum membandingkannya dengan suhuf yang sudah ada. Kedua-duanya versi ini versi riwayat yang sepaham dengan bahwa suhuf yang ada pada Hafsah memainkan peranan penting dalam membuat mushaf Utsmani. Dalam bab yang lalu telah kita jelaskan sikap kepedulian Al-Hajjaj dalam pencarian letak 1/3, 1/4, dan 1/7 Al-Quran. Tidak lama kemudian, sekitar abad ke-pertama Hijrah, mushaf dikelompokkan ke dalam 7 bagian yang disebut manazil. Pengelompokan ini sengaja dibuat untuk orang yang hendak menyelesaikan bacaan seluruh mushaf dalam waktu 1 minggu. Pada abad ketiga Hijrah muncul kesimpulan lain yang mengelompokkan Al-Quran ke dalam ke-30 bagian. Mungkin sekian review materi